Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa ahli sidiki wal wafa, amma ba'd. Jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati, lisan dan anggota badan kita, sebagaimana yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, asyukru yakunu bil qalbi bil lisan bil jawarih. Syukur itu dengan hati, lisan dan anggota badan kita. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita mampu istiqamah menjalankan ajaran dan sunnah beliau hingga akhir hayat kita, sehingga kita tercatat sebagai umatnya yang mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Hadirin yang berbahagia rahimakumullah, sebagaimana biasanya di Rabu subuh ini kami akan menyampaikan tanya jawab agama, fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan perkara tentang hukum riswah, ya. Hukum suap atau sogok menyogok, ya. Ada seorang bapak bercerita kepada kami, ya, dalam sebuah video yang viral, ya, sebuah ceramah yang mungkin kita bisa jadi pernah melihat dan mendengar ini, ya. Ada seorang ustadz, ya, orang Bugis, namanya Muhammad Yusuf, ya, tapi bukan Pak Yusuf Semako, ya, itu jamaah kita. Ustadz ini mengatakan dalam ceramahnya ini, ya, di dalam video ini membuat sang bapak kaget dan penasaran, ya. Kenapa demikian? Ya, karena kalau didengar dari awal-awal ini Ustadz menjelaskan tentang riswah, ya, beleng-beleng ini katanya. Kenapa? Karena dia mengatakan tidak ada dosanya yang menerima sogok dan yang memberi sogok, ya. Nah, dia mengatakan seperti itu. Dia sudah mengkaji dalam agama ini, tidak berdosa orang yang menyogok dan disogok. Bahkan dia mengatakan kalau ada ustadz yang mengatakan orang yang menyogok dan disogok berdosa, ya, dia tidak sepakat dengan itu dan dia bisa mempertanggungjawabkan itu, kata beliau di dalam ceramahnya. Setelah didengar kata bapak ini sampai akhir, ternyata, ya, ada penjelasannya, ya. Makanya ketika kita mendengarkan ilmu, mendengarkan ceramah itu kan tidak boleh kita sepotong-sepotong sampai akhir, ya, agar tidak terjadi miskomunikasi, tidak salah paham, ya. Ternyata kata Ustadz Muhammad Yusuf ini, ya, setelah dilihat di dalam Al-Quran maupun hadis, orang yang menyogok dan disogok ini memang tidak berdosa. Tapi kata beliau, orang yang menyogok dan disogok masuk neraka, ya. Tidak berdosa tapi masuk neraka, ya. Karena memang di dalam Al-Quran maupun hadis tidak ada yang menyebutkan orang yang menyogok dan disogok berdosa, tetapi yang ada di dalam hadis adalah orang yang menyogok dan disogok kedua-duanya masuk neraka, ya. Kenapa kata beliau masuk neraka ancamannya? Karena kalau orang berdosa itu masih bisa dengan sholat sunnah taubat, ya. Dia sholat sunnah taubat, istighfar, minta ampun kepada Allah, ya, bisa jadi diampuni. Tapi kalau ancamannya neraka, ya, maka ini ancaman yang besar, ancaman yang berat, ya. Sehingga apa? Sehingga, ya, perkara ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kata beliau, ya. Sangat dilarang dalam agama kita. Hadirin yang berbahagia rahimakumullah, ada sebuah pertanyaan dari Hasanuddin Aldin, ya, yang disidangkan pada hari Jumat 11 Ramadan 1434 Hijriah bertepatan dengan 19 Juli 2013 oleh tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sebuah pertanyaan,
beberapa desa di pulau saya ya melaksanakan pemilihan kepala desa. Seiring dengan itu banyak calon atau simpatisan melakukan beberapa manuver seperti bagi-bagi uang kepada calon pemilih ya. Bagaimana hukumnya ditinjau dari kacamata agama? Apakah hal ini dikategorikan sebagai riswah atau suap? Bagaimana sikap terbaik kita? Apakah harus mengambil uang tersebut atau menolaknya? Dengan catatan di desa kami kebanyakan masyarakatnya berada di garis kemiskinan. Jika menolak konsekuensinya ya akan dicap sebagai orang yang sok suci ya. Mohon penjelasan dari Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Jawaban dari tim majelis ya. Terima kasih atas pertanyaan saudara. Sebelum kami menjawab, kami beritahukan bahwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menerbitkan buku yang berjudul Fikih Anti Korupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah. Ini bisa hadirin sekalian download versi PDF-nya ada di ya, dunia maya ya atau di internet. Buku tersebut menerangkan tentang korupsi secara umum serta korupsi dalam pandangan Islam, dampak-dampak tindak korupsi dan strategi pemberantasan korupsi tersebut. Perbuatan yang dilakukan oleh calon kepala desa dengan membagi-bagikan uang kepada masyarakat agar masyarakat memilihnya pada pemilihan kepala desa merupakan tindakan suap, dan hal tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Kami akan terlebih dahulu menjelaskan definisi suap menurut bahasa. Nama lain suap dalam bahasa Arab adalah riswah. Kata riswah berasal dari kata rasya yarshu yang memiliki beberapa makna yang saling berdekatan sebagaimana dikompilasikan dalam kamus Lisanul Arab ya. Jilid yang keempat halaman 322 dan 323. Satu pendapat yang mengatakan bahwa kata riswah berasal dari kata rasyaun yang bermakna hablun, yaitu tali, atau rasyaun dikatakan sebagai alladzi yutawassalu bihi ilal ma'i, sesuatu atau tali yang dapat mengantarkan ember ke dalam air. Riswah juga dimaknai sebagai ju'lun, artinya hadiah. Ada juga yang memaknai sebagai al-waslah ila hajah bil musa'anah, cara mencapai pada satu keperluan dengan berbagai rekayasa dan tipu daya. Dari definisi tersebut diperoleh pengertian bahwa ar-riswah adalah sesuatu berupa hadiah, komisi, pemberian, konsensi dan lain sebagainya yang diberikan oleh penyuap ar-rashi yang mempertalikan antara dirinya dengan orang yang menerima suap al-murtashi dengan bantuan perantara ar-rashi untuk merekayasa sesuatu dalam rangka memperoleh sesuatu yang disepakati antara mereka berdua. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa permasalahan yang saudara tanyakan mengenai banyak calon kepala desa atau simpatisan yang melakukan beberapa manuver seperti berbagi-bagi uang kepada calon pemilih dengan tujuan agar dipilih dapat dikategorikan sebagai perbuatan riswah atau suap menyuap. Perbuatan riswah hukumnya dilarang atau haram dalam agama Islam berdasarkan beberapa dalil. Yang pertama, samma'una lil kadibi akaluna lis-suhd. Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram ya. Surat Al-Maidah surat yang kelima ayat yang ke-42. Kata akaluna lis-suhd secara umum sering diterjemahkan dengan makna harta yang haram, memakan harta yang haram. Namun konteksnya adalah memakan harta dari perbuatan riswah. Tafsir ini sesuai dengan penjelasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ibnu Zarir sebagai berikut. An Umar radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala kullu lahmin nabata bis-suhd
fannar aula bihi. Qalu ya Rasulullah wa mas-suhud? Qala ar-rashwah fil hukmi. Ya. Diriwayatkan dari Umar radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau bersabda, setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, as-suhud, ya, nerakalah yang paling layak untuknya. Mereka bertanya, ya Rasulullah, apa barang haram as-suhud yang dimaksud? Beliau menjawabkan, ar-rishwatu fil hukmi, ya, suap menyuap dalam perkara hukum. Hadis riwayat Ibnu Jarir, lafaz hadis dari, ya, milik Al-Qasalani. Ya. Dijelaskan pula di dalam hadis riwayat Ahmad sebagai berikut, ya. An Abdullah ibn Amir qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la'anahullah ar-rashi wal murtashi. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melaknat ar-rashi, penyuap, wal murtashi, dan yang menyuap, yang menyogok dan yang disogok, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain dalil-dalil nas syar'i telah mengharamkan, Indonesia sebagai negara hukum yang telah menetapkan undang-undang terkait larangan suap baik bagi penyuap dan penerima suap. Undang-Undang nomor 11 tahun 1980 pasal 2 menyatakan bahwa barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun dan denda sebanyak 15 juta. Undang-Undang nomor 11 tahun 1980 juga ayat yang ketiga menyatakan bahwa barang siapa menerima sesuatu atau janji sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lama 3 tahun dan denda sebanyak-banyak 15 juta. Rishwah memiliki dampak negatif bagi kehidupan masyarakat. Di antaranya adalah dapat menciptakan moral masyarakat yang munafik, menyuburkan budaya menjilat, serta mendidik masyarakat menjadi penipu. Adapun sikap yang harus dilakukan adalah menolak uang tersebut dengan tidak menghiraukan ejekan atau perkataan dari orang lain yang menganggap sebagai orang yang sok suci. Jika setiap masyarakat sadar untuk menolak suap, maka kebenaran di antara manusia pun akan ditegakkan. Inilah jawaban dari tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah terkait dengan hukum rishwah atau hukum suap, bahwa ya, sogok menyogok suap merupakan perkara yang dilarang dalam agama kita, dan perkara tersebut perkara yang secara ya, besar ya, larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ancamannya adalah berupa neraka dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau melihat dalil yang kami bacakan tadi, benar kata Ustaz Muhammad Yusuf, tidak ada kata-kata dosa, tapi yang ada adalah tempatnya neraka dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan perbuatan sogok menyogok atau suap menyuap, baik di dalam pemilu maupun perkara-perkara kepemerintahan yang lainnya. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Ya, insya Allah ada beberapa ya, pertanyaan lagi berkaitan dengan ini. Ya, insya Allah pada kesempatan lain akan kami jelaskan ditambah dengan apa yang ada di dalam Himpunan Putusan Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Semoga ini menjadi kebaikan bagi kami pribadi dan hadirin sekalian, serta kita senantiasa menjalani kehidupan ini dengan hati-hati, karena di antara karakter orang yang bertakwa itu adalah menjalani kehidupan dengan hati-hati, dengan sebaik-baiknya menjalankan apa yang Allah gariskan dalam kehidupan kita, ya, apa yang Allah tetapkan dalam kehidupan ini, sehingga apa? Kita tidak terjerumus kepada jurang yang membinasakan kita baik di dunia maupun di akhirat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.